Terus kalau diperhatiin ini bagian bawah udah agak crack. Nah bagian yang sini masih flawless tuh. Nah walaupun alis aslinya dia turun, tapi bisa dibikin seolah-olah tuh dia kayak naik, ya kan? Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Terus komen di bawah ya. Happy watching! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube aku, Ishvina Amalia. Di video kali ini aku mau bikin lagi makeup benar dan salah. Jadi aku pengen bikin separuh muka itu teknik makeup yang salah dan separuh muka teknik yang benar. Sebenarnya ini ngambil dari pengalaman aku sendiri sih. Dulu tuh aku makeup tuh masih banyak salahnya. Nah sekarang karena udah di-upgrade lagi skill makeupnya dan udah sering nonton video-video orang, jadi makin bagus lah gitu ya. Sebenarnya aku udah pernah bikin video kayak gini di video ini ya. Nah karena itu rame banget, nah sekarang aku mau bikin lagi tapi yang lebih detailnya lagi dan teknik makeupnya juga udah aku upgrade. Dan sekali lagi sebenarnya aku nggak menyalahkan teknik makeup orang lain, tapi ini aku ambil dari pengalaman aku sendiri. Kalau kalian nonton YouTube aku yang udah bertahun-tahun lalu, aku makeup tuh kayak gimana dibanding yang sekarang aku makeup kayak gimana. Jadi ini bener-bener aku ambil dari pengalaman aku sendiri. Oke, sebelum kita mulai makeupnya, pastiin kalian udah like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Dan jangan lupa juga follow ke sosial media aku, Instagram dan TikTok, karena banyak video pro makeup-makeupan dan banyak juga giveaway-nya. Step pertama aku langsung ke primer aja ya. Ini wajah aku udah pakai pelembab dan sunscreen. Jadi kita tahu ada banyak banget macamnya primer dan kalian suka tanya, sebenarnya primer itu fungsinya tuh apa sih? Terus kalau kulit aku begini pakai primernya cocoknya yang mana sih? Nah karena ada banyak banget primer, kita harus kenalin dulu tipe kulit kita dan apa sih yang kita butuhin. Kalau wajah aku sendiri itu cenderung kombinasi di area T-zone, tapi area sini tuh kering banget, jadi rawan untuk crack. Jadi aku pakainya itu primer yang menghidrasi. Jadi secara umum primer itu ada dua jenis ya, yang mattifying dan yang menghydrate. Kalau kulit kalian kering, kalian butuh yang menghydrate supaya makeup yang kalian pakai itu nggak crack. Tapi kalau wajah kalian super oily, kalian pakainya yang mattifying atau yang punya tekstur kayak agak silikon base gitu, supaya bisa nutup pori-pori, bikin kulit kalian flawless dan minyak nggak gampang untuk keluar. Jadinya makeup bakal lebih awet. Kalian bisa pakai primer apa aja. Cuma yang aku punya ini ada SK. Yang satu ini primer serum hydrating, yang satu mattifying. Jadi untuk kulit kering dan untuk kulit yang berminyak. Terus Lux Creme juga punya dua jenis, ada yang hydrating dan ada yang mattifying. Atau yang kulitnya berminyak bisa juga pakai Maybelline Baby Skin, yang kulit kering bisa juga pakai Pixi Make It Glow. Nah, karena kita mau bikin makeup yang salah dan benar, kalau dulu aku jujur aja sering banget pakai Maybelline Baby Skin untuk kulit aku, padahal kulit aku kering banget. Jadi menurut aku ya ini kayak akan nambah kering aja karena pori-porinya tuh kayak tertutup gitu loh, jadi nggak bisa mengeluarkan minyak alami kulit. Pokoknya intinya dia malah bikin lebih kering. Tahu nggak kesalahan aku juga dulu tuh, aku kalau pakai primer ke seluruh wajah, padahal kita cukup pakai di area-area yang dibutuhin aja. Untuk yang benernya adalah harusnya aku pakai yang menghydrate karena di kulit aku tuh bagian sini kering. Nah kalau yang benernya kulit kering itu bagusnya kayak gini, teksturnya tuh kayak lembab gitu dan kelihatan agak dewy. Nah kalau yang satu lagi udah kulit kering dibikin matte, jadi rawan untuk crack. Sorry banget kalau di video ini bakalan agak panjang karena emang aku akan buat sedetail mungkin supaya videonya tuh lebih berfaedah gitu ya buat kalian dan banyak informasi yang mungkin kalian bisa tangkap dari video ini. Selanjutnya kita ke foundation. Di sini aku akan pakai foundation yang sama, yaitu Goodness Moisture Infusion CC Cream. Karena sebenarnya foundation tuh nggak ada yang salah tuh adalah teknik pakainya. Nah kalau dulu mungkin aku pakai foundation tuh pakai tangan aja kayak gini. Bahkan sekarang pun aku kalau lagi buru-buru masih sering pakai tangan kayak gini. Ada kelebihannya sebenarnya. Foundation itu bisa jauh lebih cover karena lebih tebal dipakainya kan, dia nggak merata. Cuman hasilnya nggak se-flawless kita pakai beauty blender. Nah sekarang untuk yang satunya lagi, aku akan pakai beauty blender. Sebenarnya boleh diratain dulu pakai tangan kayak gini, tapi nanti tetap harus di blend pakai beauty blender. Beauty blendernya jangan lupa dilembapin dulu ya, dibasahin terus diperes sampai nggak keluar air lagi, jadi dia lebih bouncy. Kalau kalian pengen tahu beauty blender yang murah tapi recommended, aku udah pernah bikin videonya ya di video yang ini. Nanti aku taruh linknya di description box kalau kalian mau nonton. Banyak kok beauty blender yang harganya murah meriah tapi bagus. Nah kalau di blend pakai beauty blender hasilnya tuh bakalan lebih flawless, merata, dan dia lebih menyatu gitu ya sama wajah kita.
jadi hasilnya pun bakalan lebih awet. Dilihat sekilas bisa jadi nggak ada bedanya, cuman dipakai jangka panjang nanti pasti baru kerasa. Yang kita nggak blend secara benar pakai beauty blender, kalau kita keringetan atau gimana, dia kayak lebih agak ngeblok gitu dibanding kita blend pakai beauty blender. Oh ya, tadi aku lupa. Jadi kalau dulu aku makeupan ya udah makeupan aja, tapi nggak perhatiin bagian bibirnya. Nanti pas pakai lip cream di akhir bibirnya kering. Nah kalau sekarang aku biasain untuk sebelum makeup tuh pakai lip balm atau lip serum dulu. Ini aku pakai lip serumnya Noera. Pakai di setengah ya, karena yang sini kan ceritanya yang salah, gengs. Nah, jadi nanti pas waktunya kita pakai lip cream, bibir tuh udah dalam keadaan yang lembab. Kita lanjut ke concealer. Aku pakai concealer SK shade Granola. Jadi aku berulang-ulang kali bilang kalau concealer itu kalau kita tujuannya untuk meng-highlight bagian-bagian tertentu, kita pilih warna yang lebih terang dari kulit. Tapi kalau untuk nutupin noda-noda kayak bekas jerawat, kita pilih yang warnanya tuh setara sama warna foundation yang kita pakai. Terus warna dari concealer kita juga harus perhatiin ya. Walaupun kita untuk meng-highlight bawah mata misalnya, kita nggak bisa pakai warna yang bener-bener terang banget, yang nggak match gitu sama kulit kita. Dan kalau zaman dulu, aku kalau pakai concealer tuh bener-bener sampai kayak gini. Kalian masih suka nonton gak sih video lama aku yang kalau pakai concealer tuh kayak gini? Nah ini aku akan coba blend. Sebenarnya sih ya kalau misalnya kita pakainya itu concealernya yang bagus, mau warna keputihan dia bakal tetap bisa nutup dan gak terlalu jadi abu-abu. Tapi kalau kita pakai concealernya yang B aja, udah gitu warnanya keterangan, itu bakalan jadi abu-abu banget. Ini udah aku ratain. Sebenarnya teknik ini juga ada benernya, dia bisa bikin area mata bener-bener full cover banget. Tapi cara ini itu lebih baik dipakai di makeup wisuda, makeup wedding, kayak gitu yang emang bener-bener harus ketutup sempurna. Tapi kalau kita pakai di makeup daily atau makeup yang sekedar main sama teman, keluar jalan-jalan, itu bakal too much. Ini kelihatannya bener-bener jadi dempul parah di area mata aja. Nah kalau kita mau makeup biasa, makeup daily, cukup di bagian sini dan bagian ujung aja. Udah terus langsung di blend. Nah, jadi yang bagian depan sini dia akan nutup sampai sini dan yang bagian belakang dia akan nutup sampai sini. Gitu. Jadi nggak terlalu berlebihan ya. Lanjut ke blush on cream. Di sini aku pakai Vocalour Duo Lip Cheek nomor D09. Nah, kalau dulu aku pakainya itu, jadi tuh aku tap-tap di wajah kayak gini. Tapi makainya itu diginiin. Mungkin kalian ada yang pernah menemukan video lama aku yang aku pakainya kayak gini, komen di bawah. Nah kalau foundation yang kita pakai bagus sih sebenarnya nggak apa-apa ya digeser-geser kayak gini, dia nggak akan geser. Tapi kalau foundation yang kita pakai udah biasa aja, terus terlalu yang creamy dewy gitu, ini bakal ngegeser-geser si foundationnya. Hasilnya nanti akhirnya bakal nggak flawless dan nggak rata. Terus kesalahan yang kedua adalah pakai blush onnya tuh tipis banget. Kalau pakai cream blush terlalu tipis, nanti kan bakal ketutup sama bedak, nanti hilang, ya kan? Jadi pakainya itu kita harus lebih tebel, nggak usah takut kayak ketebelan karena nanti bakal ketutup sama bedak, dia bakal keredam gitu loh warnanya. Nah, cara pakai yang benar adalah pertama di tap-tap aja, jangan digeser. Kalau udah bisa kita blend pakai beauty blender supaya dia hasilnya tuh lebih natural, ke blend natural sama kulit kita. Terus juga tempat makainya jangan terlalu bawah ya, kalau bisa di bener-bener tulang pipi. Sekarang aku mau lanjut ke bedak. Sebenarnya kesalahannya adalah bukan di teknik makainya sih, menurut aku lebih di produknya. Kalau kita habis pakai foundation, bagusnya itu adalah kita pakai loose powder, karena loose powder itu partikelnya dia kan serbuk ya, jadi bisa lebih merata dan gak akan jadi ngeblok. Kalau kesalahan aku yang masih sering aku lakuin sampai sekarang adalah pakai foundation tapi timpa bedak padat. Karena nggak semua bedak padat itu bisa hasilnya tuh flawless. Kadang tuh dia suka ngeblok-ngeblok, apalagi foundation yang kita pakai itu hasilnya dewy terus kayak agak creamy. Di sini aku akan contohin yang salah pakai bedak padat dan yang benar pakai bedak tabur atau loose powder. Ini bukan berarti bedak padat jelek ya, bukan. Tapi memang kesalahan dari kitanya yang pakai produknya tuh nggak tepat gitu ya. Nah ini aku ratain aja kayak gini pakai sponge-nya. Sebenarnya kalau kita pakai bedak padat tapi aplikatornya kuas itu nggak apa-apa karena kan dia partikelnya tetap jadi butiran ya. Yang salah adalah ketika kita pakainya itu tetap si sponge bawaannya. Akan lebih salah lagi kalau kita pakainya digeser. Nah ini aku masih sering menemukan orang-orang yang kalau habis pakai foundation pakai bedak padat terus digeser gini. Itu bakal bikin si foundationnya juga ikutan geser. Nah yang bener adalah pakai bedak tabur, di tap-tap aja perlahan, agak ditekan-tekan di area yang kemungkinan gampang crack. Nah ini di bagian bawah mata udah kelihatan. Ini tuh
perpaduan warnanya lebih flawless ya dibanding yang ini. Terus kalau diperhatiin ini bagian bawah udah agak crack. Nah, bagian yang sini masih flawless. Tuh. Nah, sebelum kita masuk ke alis dan lain-lain, aku punya satu kebiasaan yang sekarang ini sering banget aku pakai. Jadi kalau udah selesai base makeup kayak gini, setelah bedak, aku semprot pakai setting spray. Di sini aku pakai Lux Creme Glow Getter Dewy Setting Spray. Aku sukanya yang hasilnya dewy ya. Aku pakai berarti di sebelah wajah aja. Nah, kenapa seperti ini? Supaya bedak dan foundationnya itu dia lebih menyatu. Sejauh ini kalau aku pakai teknik kayak gini, itu makeupnya akan jauh lebih flawless, terus nggak terlalu kayak ngambang di atas wajah gitu. Dia kayak bener-bener ngeblend sempurna. Terus juga kalian lihat dia ada hasil kayak dewy-dewy gitu. Tapi tenang aja, nggak berarti makeupnya jadi lengket, dia langsung nyerap. Lanjut ke alis, di sini aku nggak akan pakai pensil alis biasa, tapi aku akan pakai brow pomade. Yang aku pakai dari You Colorland. Karena kan di video aku yang sebelumnya udah aku praktekin pakai pensil alis. Nah, di sini aku mau pakai yang brow pomade. Kesalahan yang dulu sering aku lakuin kalau aku pakai brow pomade adalah aku nggak sisir dulu alisnya dan aku nggak pakai waxing alis. Jadi yang sebelah sini aku akan biarin aja dengan model aslinya. Nah, yang sebelah sini aku akan sisir dulu dan aku waxing. Eyebrow waxnya aku pakai dari Feathers. Jadi eyebrow waxnya ini aku basahin dulu, terus tinggal diambil. Terus caranya dia tuh disikat berlawanan arah dulu, baru disikat ke arah atas. Nah, kalau bentuknya udah bagus, baru kita pakai brow pomade-nya. Pertama pakainya itu dari belakang ya, karena kita tentuin juga nih mau sepanjang apa belakangnya. Pastiin juga kalian pakai angled brush yang tipis. Untuk yang belakang kita boleh arsir ke belakang, tapi untuk yang depan kita arsirnya ke atas ya. Ngikutin si rambut-rambut alisnya. Nah, kayak gini hasilnya. Nah, walaupun alis aslinya dia turun, tapi bisa dibikin seolah-olah tuh dia kayak naik, ya kan? Nah, untuk yang satunya lagi, aku pakai sesuai sama bentuk alis yang ada ya, karena memang nggak disisir dulu sama nggak di waxing. Terus aku makainya juga mulainya dari depan. Kalau mulainya dari depan, menurut aku kita nggak bisa kayak ancang-ancang dulu gitu. Ini tuh bakal ketebelan gak sih bagian depannya? Nanti kalau digradasiin, hasil gradasinya tuh bakal kelihatan natural, ngeblend atau gimana. Kita nggak bisa ngira-ngira gitu ya. Apalagi lebih salahnya lagi kalau bagian depannya tuh kalian garisin kayak gini. Nah, kayak gini. Harusnya kalau bikin alis itu bagian depannya kita nggak usah terlalu yang tebel banget. Nah, semakin ke belakang semakin tebel. Sekarang kita lanjut ke eyeshadow. Sini aku pakai eyeshadow yang warnanya standar aja, kanan kiri sama-sama kayak ini. Terus siapa yang masih suka pakai aplikator bawaan eyeshadownya? Ini tuh cuman berfungsi untuk nempelin doang, tapi tidak berfungsi untuk ngeblend. Makanya kalau kita pakai ini hasilnya bakalan kelihatan kayak kasar gitu ya, nggak ada hasil blendingan yang bagus. Kalau dulu aku emang selalu pakai ininya, bawaannya. Dan kalau lagi buru-buru gitu aku cuma pakai satu warna yang tua dan langsung aja ditempelin ke seluruh kelopak mata kayak gini. Jujur dulu sebelum aku ngerti makeup, aku kalau pakai eyeshadow udah satu warna terus ditemplokin di kelopak kayak gini, nggak di blend, nggak diapa-apain tuh, pokoknya ditemplokin aja kayak gini. Terus kesalahan yang pernah aku lakuin juga adalah aku pernah pakai di bawah mata tapi pakainya nyampe depan kayak gini. Cara yang benarnya adalah kita pakai warna yang muda dulu, muda dan matte sebagai warna transisinya, dan aplikasinya pakai blending brush. Nah, yang kayak gini. Nah, kita pakai di area crease, di lipatannya. Terus kita blend aja. Lanjut pakai blending brush yang lebih kecil, atau pakai blending brush yang sama juga nggak apa-apa. Cuman kalau ukurannya gede mesti lebih hati-hati supaya dia nggak terlalu ke area luar dari si transition colornya pertama ini tadi. Baru sekarang pakai warna yang tuanya. Kita taruh di area belakang. Pertama di tap-tap dulu supaya kita tahu warnanya tuh nggak ketebelan dan nggak kemudaan. Kalau dirasa cukup, lanjut di blend. Di blendnya muter-muter gini aja. Nah, kita juga bisa pakai di area bawah tapi hanya di belakang aja. Nah, kalau udah di blend kayak gini hasilnya bakal kelihatan lebih menyatu gitu ya. Jadinya walaupun pakainya warna yang tua, mata tuh nggak kelihatan serem. Nah, kalau udah baru kita bisa pakai warna shimmer di bagian depan. Kalau misalnya makeupnya kita mau pakai untuk kondangan atau makeupnya pokoknya nggak lebay kalau pakai shimmer gitu ya. Tapi kalau mau cuma main doang, kayaknya nggak usah pakai shimmer. Atau kita mau photoshoot yang makeupnya tuh butuhnya natural aja dan nggak lebay kayak gini. Terus jangan lupa bagian inner corner juga ditambahin warna shimmer. Bisa juga sampai ke bawah sini ya.
Nah, kalian bisa lihat perbedaannya kan? Sekarang lanjut ke eyeliner. Kalau menurut aku sendiri, kesalahan yang dulu-dulu suka aku lakuin tuh kalau pakai eyeliner, ujungnya buntutnya kelihatan kayak nggak natural. Jadi nggak terlalu lancip tapi ngebuntut gitu, paham kan? Kalau zaman dulu aku pakai tuh dari depan, tapi setelah aku coba-coba ternyata aku tuh lebih cocok kayaknya mulai dari belakang deh, lebih nyaman. Dulu sering banget kalau makeup tuh kayak gini. Nah, kalau sekarang biasanya aku mulai dari belakang dulu. Aku kayak kira-kira gitu ya, buntutnya tuh mau semana. So, aku tarik garis kayak gini, baru ditarik ke depan. Nah, kayak gitu. Jadi ujungnya tuh bisa lebih runcing gitu ya. Kalau udah, baru dari depan. Dan area depannya tuh tipis aja, makin ke belakang makin tebel. Nah, kayak gini hasilnya. Lanjut ke bulu mata. Untuk bulu mata, pertama kita harus pilih yang bener-bener modelnya tuh cocok sama mata kita, sama look makeupnya. Terus pilih juga yang helaiannya tuh lembut, nggak kaku, dan bagian tulangnya juga jangan yang terlalu kaku, jangan yang terlalu tebel. Karena nanti pas dipakai itu suka keangkat bagian ujung-ujungnya. Kalau aku ngerekomen banget Case Beauty, dia tuh lentur banget, pemula friendly, dan bisa dipakai berkali-kali. Nah, ini contoh bulu mata yang menurut aku tidak pemula friendly karena bagian tulangnya ini kaku banget nih ya, tuh kaku banget, tebel gitu. Jadi nanti pas dipakai bagian ujung sama ujung tuh gampang untuk keangkat. Nah, kalau yang dari Case Beauty dia kayak gini, bagian tulangnya tuh tipis banget dan lentur ya tuh. Jadi untuk pemula ini lebih nyaman dan lebih gampang dipakainya. Udah gitu harganya murah, cuma 10-12 ribuan aja. Beli 3 gratis lem. Terus pakai bulu mata juga nggak boleh terlalu ke depan, karena nanti pas kita kedip-kedip itu bakal kayak ngerasa ketusuk-tusuk gitu. Dan juga jangan terlalu ke belakang. Aku akan nyontohin yang agak ke belakang aja, karena aku nggak tahan kalau terlalu ke depan. Itu bakal sakit banget, dipakainya nggak enak. Terus kalau kalian ngerasa bulu mata tuh terlalu panjang dari kelopak kalian, harus digunting ya. Jadi jangan asal dipakai kepanjangan, nanti bakal aneh. Nah, terus ini banyak juga yang suka komplain, Kak, pas dipakai kok nggak kelihatan nih, kayak begini nih, nggak kelihatan lentik. nah karena kalian nempelinnya tuh nggak jejek gitu ya, jadi mingkup ke bawah. Nih, jadi sebenarnya dia tuh bisa kelihatan. Jadi kan bulu mata begini nih ya kan, set gitu. Kalian makainya ininya harus jejek gitu, nempel di area kelopak ya kan. Kalau kalian nempelinya itu bagian bawahnya ini ya, nah dia bakal ke bawah begini. Yang ada nanti dia nggak kelihatan lentik nih kayak yang ini. Nah, ini lemnya udah setengah kering. Aku pakai mulai dari tengah dulu, ditempel. Kalau udah bagian belakangnya, baru bagian depannya. Dan jangan terlalu ke dalam. Nah, tinggal dirapiin. Nah, kalau kalian pakainya bener, ini bakal kerasa nyaman, nggak ketusuk-tusuk, terus kelihatannya juga lentik natural, bagus, dan super enteng kalau kalian belinya yang Case Beauty ini. Nah, cakep banget. Nanti produk yang aku pakai, termasuk bulu mata, makeup-makeupnya, aku akan tulis linknya di description box. Kita lanjut ke contour dan shading. Untuk contour dan shading, kalian harus perhatiin warnanya. Match apa enggak ya sama skin tone kalian. Biasanya kalau aku ya, untuk contour atau bronzer gitu, aku pilih warnanya yang coklatnya tuh agak muda, kayak warm tone gitu, kayak warnanya tuh coklat yang coklat gitu. Tapi kalau untuk hidung, aku pilih yang agak cool tone. Itu kalau aku sih ya. Nah, aku cocok banget nih pakai SK bronzer yang shade Kabo. Dan jangan pakai shading yang kemerahan. Aku dulu suka pakai shading tuh yang warnanya coklat-coklat kemerahan. Nah, itu bakal kelihatan kayak palsu banget gitu ya. Nggak ngeblend sempurna sama wajah. Tapi tadi aku coba cari-cari makeup aku yang shadingnya kemerahan itu udah nggak ada. Jadi aku udah sortir bener-bener yang cocok sama aku. Ini aku satunya pakai something aja kali ya, karena warnanya tuh lebih tua. Nah, kalau dulu aku tuh aplikasinya suka pakai tangan begini. Nah, terus dirata-ratain gini. Sebenarnya nggak salah dari cara ini, cuman bisa bikin bedak sama foundationnya tuh ngegeser kalau kita geser-geser pakai tangan gini. Dan hasilnya juga nggak terlalu ngeblend sempurna. Nah, kalau aku sekarang sukanya pakai kuas yang modelnya tuh kayak gini dan lembut ya. Nah, terus dari bagian bawah ke bagian atas, baru di blend ke arah luar.
Nah kayak gini hasilnya, kelihatan lebih natural kan dibanding yang ini. Untuk konturnya, kesalahan yang masih sering dilakuin dan aku juga dulu ngelakuin itu adalah pakainya tuh terlalu ke bawah. Karena kita ngebayanginnya di atas blush on, di bawah kontur gitu kan. Jadi kita makainya tuh terlalu ke bawah. Padahal itu bisa bikin ilusi pipi kita tuh tembem gitu di bagian atas. Bukannya bikin tirus, malah bikin kayak aneh dan atasnya tuh kayak gede. Dan makainya juga jangan ketebelan. Kok dulu tuh udah tebel, di bawah begini lagi. Kayak gini. Nah yang bener adalah kita pakai tipis aja di bagian tulang pipi bagian bawah sini. Jadi nggak usah takut. Itu kan tempatnya blush on. Karena nanti setelah kita bikin kontur, memang blush on itu agak nimpa di atas konturnya. Jadi memang akan kena juga ke kontur pas kita pakai blush on. Nah pakainya di atas sini, tipis-tipis dulu. Biasanya aku tap-tap di ujung, terus tinggal dibawa ke depan. Sama pakai di bagian bawah sini ya. Nah ini kalian lihat hasilnya bisa bikin pipi itu kelihatan lebih tirus ya. Nah kalau yang ini malah sebaliknya, kayak gini. Sekarang lanjut ke blush on. Untuk blush on, aku kurang suka kalau pakai blush on itu kitanya senyum banget. Karena nanti kayak bakal ngedempul di area sini. Ya nggak sih? Itu kalau aku sih, aku nggak tahu kalian bagaimana sukanya. Cuma kalau aku kurang suka kayak gitu. Terus digini-giniin di area depan. Nah kalau kita kayak gitu, dia pertama nggak akan nyatu sama si konturnya. Terus kayak bikin ilusi pipi tuh gede di atas gitu. Kalau sekarang aku pakainya itu mulai dari atas ini. Jadi bagian tulang pipi atas ya. Mulai dari atas sini, di tap-tap, dibaurin ke bawah. Nah sambil dikenain si konturnya, jadi biar dia ngeblend nyatu gitu. Dan jangan terlalu ke bawah ya, di atas sini. Kalau mau menyeberang hidung bisa dikesiniin aja. Cuman harus ngambang-ngambang ya si brushnya. Nah kalian bisa lihat dia tuh lebih ngeblend sempurna kan, lebih nyatu dibanding yang ini. Nah kelihatannya ini lebih tirus, yang ini justru kayak gede di pipi atas. Sekarang kita lanjut ke lip cream. Kalau ini aku nggak akan bahas benar dan salah, tapi aku bahasnya lebih ke hasilnya biasa aja atau bagus. Nah kalau dulu aku seneng banget pakai campuran antara lip cream matte dan matte. Aku kasih contoh Salsa ya. Bukan berarti produknya jelek, nggak sama sekali. Warnanya sih bagus, cuman ombreannya kelihatan kurang natural. Nah kali ini aku mau bikin yang lebih natural. Jadi sekarang ini aku lebih sering pakai kombinasi yang kayak gini. Jadi antara lip cream yang hasilnya matte dicampur sama lip tint yang hasilnya agak glowing gitu. Sambil nunggu ini kering, aku pakai yang sebelah sini dulu. Nah ini dua-duanya sama-sama lip cream yang hasilnya matte. Terus aku tambahin warna merah. Nah kayak gini. Sebenarnya Salsa ini masih golong yang nggak sampai matte parah yang dipakai langsung jadi matte, nggak, dia masih ada jeda waktu creaminya, jadi masih bisa di blend sebenarnya. Aku tadi cari-cari lip cream yang bener-bener langsung jadi matte banget, nggak ada. Jadi aku udah kayak sortir makeup aku yang aku nggak suka tuh udah pada kasihin orang. Nah yang bagian kanan aku tambahin lip tintnya Bare & Bliss. Yang suka nonton tutorial aku pasti tahu aku lagi suka banget campuran antara lip cream matte dan lip tint. Nah hasilnya tuh bakal kayak lebih natural kalau aku tutupin ya. Nah dibanding yang ini, balik lagi ini sesuai selera sebenarnya. Nah kalau udah kering kayak gini dia jadi matte ya. Yang ini dia masih kayak glowing, kelihatannya kayak lebih bibir sehat gitu. Selanjutnya highlighter. Kalau di video yang dulu aku pakainya highlighter powder, kali ini aku pakai liquid highlighter. Jadi aku mau kasih tahu cara yang benar dan salahnya. Nah cara yang salahnya adalah kalian pakai di tangan. Nah langsung ditotol-totol di sini, langsung di blend-blend gitu ya. Nah kelihatan glowing sih, tapi kalau misalnya dilihat dari deket itu highlighternya tuh terlalu numpuk dan shimmernya tuh kayak numpuk di satu tempat. Cara yang benar adalah kita taruh dulu nih di tangan, terus kita tap-tap kayak gini. Terus untuk ngaplikasiin ke wajah kita ambil dari sini yang udah di blend. Nah terus baru, nah jadi glowingnya tuh bakal lebih natural. Terus untuk bagian hidung juga ambil dari sini. Terus setelah make upan, aku biasanya semprot lagi pakai setting spray. Aku pakai sama kayak tadi, Lux Crime Glow Getter. Pakai ke sebelah aja ya yang ini ya.
Nggak usah takut makeupnya luntur, nggak akan. Aku udah sering. Pokoknya disemprot-semprot, nanti dia tuh hasilnya kulit bakal ngeblend sempurna sama makeupnya dan kelihatannya lebih glowing natural. Nah, udah deh kayak gini hasil makeupnya. Ini biar kalian lebih jelas ya, aku bakal tutupin. Ini cara makeup aku yang lama, yang salah, dan ini cara makeup aku sekarang. Nah kayak gini, jadi yang sini tuh dia kayak kurang ngeblend sempurna. Terus yang ini udah agak nge-crack, yang ini belum, masih lebih flawless. Makeupnya juga lebih menyatu ke kulit, lebih ngeblend, flawless. Ya lihat perbedaannya, dari eye makeupnya juga kelihatan bedanya kan. Alisnya juga, yang ini bisa naik, yang ini turun. Ya kira-kira dari teman-teman semua masih ada nggak yang suka ngelakuin makeup itu yang sebelah kiri? Komen di bawah ya. Aku sih nggak menyalahkan teknik makeup siapapun. Aku ngelihat diri aku sendiri yang dulu tuh kalau makeupan kayak gini, sekarang alhamdulillahnya sudah jauh lebih baik. Kalau kalian pikir kayak masih ada nih yang kurang dari cara yang sebelah sini, kalian komen di bawah ya untuk masukan buat aku. Oke, jadi segitu aja. Makasih banyak udah nonton video aku sampai habis, dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.